Saya mendengarkan bagaimana update berita-berita hari ini tentang di Amerika nih saudara sekarang, karena kan sekarang same sex marriage itu kan sudah dilegal kan. Jadi di seluruh Amerika ketika seorang mau menikah dengan pasangan sejenis itu akan diberkati saudara ya. Nah, ada satu gereja Indonesia yang memang mempunyai jemaatnya internasional. Saudara datang sepasang, lalu datang kepada gembalanya berkata, saya mau diberkatin. Pasangan same sex nih saudara ya, datang mau diberkati. Pendetanya berkata, saya tidak mau memberkati. Lalu orang ini berkata, saya akan tuntut, saya akan bawa ke pengadilan. Lalu pendetanya berkata, tidak bisa karena ini adalah berkaitan dengan iman kami, berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan dari gereja ini. Bukankah negara Amerika adalah negara yang demokrasi? Maksudnya masing-masing freedom in speech, ya. Jadi boleh mengutarakan dan boleh mempunyai pandangan, kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Tapi orang ini berkata, pasangan ini berkata, mereka jemaat saudara, mereka jemaat berkata bahwa kami berdua ingin diberkati gereja ini, kalau tidak memberkati maka kami akan bawa ke pengadilan. Gembalanya mau tidak mau berkata silahkan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang sedang dihadapi pada hari-hari ini. Ketika sebuah negara mengambil sebuah keputusan yang salah, yang tidak berdasarkan firman Tuhan di mana negara itu dibangun, saudara, maka hal-hal seperti ini menjadi. Negara tersebut dibangun, kalau saudara membaca, mempelajari sejarah Amerika, maka saudara akan mengerti the founding fathers of America adalah they were all Christian, dan mereka berkata, salah satunya Webster mengatakan bahwa this nation was founded by the word of God. We must keep the word of God in our nation. Tapi ketika paham humanisme sudah memasuki lalu mulai bergeser, maka yang terjadi adalah demikian. Di Portland ada seorang bikin ulang tahun, dia adalah minta dibikinin kue saudara. Lalu kemudian yang punya tukang kuenya berkata, ini buat anniversary mereka yang same sex marriage saudara ditolak, maka dibawa ke pengadilan saudara. Karena menolak untuk bikin kue aja menolak dan masuk ke pengadilan saudara. Yang luar biasa adalah respons dari Indonesia. Saudara kita umat muslim berkata, wah negara Amerika kayak gitu menertawakan saudara. Di Indonesia tidak akan bisa terjadi. Bapak Ibu sekalian, mereka berkata demikian. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Amerika. Tidak mudah. Ya, saya protes, saya berkata beberapa orang teman, saya diskusi, saya katakan, bukankah kalau Anda pergi ke beberapa restoran di Amerika, maka di depannya ditulis bahwa dikatakan we have the right to refuse anybody, we have the right to refuse service to somebody yang mereka anggap tidak cocok atau mereka anggap tidak baik begitu. Mereka berhak menolak. Saya katakan bukankah demikian? Kan ini kan boleh aja termasuk demikian. Tetapi apa yang terjadi adalah demikian sehingga beberapa gembala-gembala atau pastors yang ada di Amerika, orang Indonesia, saudara mereka mengalami bagaimana mempersiapkan, bagaimana. Ya, kita harus banyak berdoa hal ini karena itu memang sudah disahkan dan mereka menggunakan hak mereka. Ya, kalau gitu ketika di Indonesia bersyukurlah bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, negara yang berdasarkan agama sehingga ketika dikatakan tidak boleh ya tidak gitu saudara. Ya, dan saya bersyukur. Hari ini, kenapa? Oh ya, Peter dan Debra yang baru, mana Peter dan Debra? Boleh stand? Now you are man and woman. Baru dia jadi pria dan jadi wanita saudara. Karena baru menikah berdua ini saudara ya. Boleh berikan salam nanti mereka begitu selesai ibadah berikan salam pada mereka. Nah sekarang kita kalau pelayanan, kalau ajak mereka boleh satu kamar saudara. Kalau tadinya tidak boleh satu kamar, sekarang boleh satu kamar. Ya, Bapak sekalian tentu kami berbahagia sekali karena
tim kami, tim kita semua yang mereka bertanggung jawab dalam sebagai singers dan pelayanan, mereka yang setia mengasihi Tuhan, dan saya sempat mengcounseling mereka sekali, mereka menikah di Manado, saudara, mereka baru kembali, dan saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, saudara, Chandra dan Mary kemarin jam 9.20 sekian, 28 ya, melahirkan seorang putri, Mary-nya bukan Chandranya. Jadi kita sebut Chandra Mary maksudnya perempuan, saudara udah mengerti lah saudara ya. Tidak mungkin pria melahirkan. Ya, kecuali kalau dunia sudah gila gitu saudara ya. Melahirkan, dan memang waktu masa kami terus memonitor dan cukup dekat dengan mereka waktu masa-masa hamil, mereka menghadapi masa-masa yang sulit Mary-nya. Karena dia tidur terus, dia bilang gak bisa kuat. Kalau berapa jam aja gak kuat begitu, kalau tidur terus. Jadi karena itu badannya memang agak besar sebelum menikah. Tetapi begitu sudah menikah, sudah melahirkan, saya belum ketemu dengan mereka karena mereka ada di rumah sakit Mitra Kemayoran, saudara ya. Oke, berikutnya adalah tanggal 16 Agustus. Boleh dikasih lihat promonya? Saudara, 16 Agustus kita akan merayakan 17 Agustus di sini, satu hari lebih awal. Karena waktu New Wine dan waktu Indonesia agak berbeda sedikit. Beda satu hari begitu saudara, maksudnya New Wine lebih cepat satu hari daripada Indonesia. Sehingga kita membuat acara spesial, kita dedikasikan service ini to Glorious Indonesia. Kenapa disebut Glorious Indonesia? Karena kita tahu memang Indonesia itu cantik, Indonesia itu beautiful, Indonesia itu luar biasa. Katakan amin saudara. Kalau enggak begitu saudara, kenapa kita tinggal di Indonesia? Dan saya percaya bahwa Indonesia menjanjikan, Indonesia memiliki pantai terpanjang di seluruh dunia. Dan jumlah kepulauan yang sangat besar dan salah satu terbanyak di dunia. Dan begitu banyak hal-hal yang fantastis dari Indonesia. Indonesia punya emas, Indonesia punya perak, Indonesia punya uranium. Walaupun beberapa orang enggak percaya, tetapi saya juga percaya saudara. Indonesia punya begitu banyak hasil-hasil bumi, tanahnya subur dan sebagainya. Sampai Kus Plus saja mengatakan bahwa bukan lautan tapi kolam susu. Saudara ya, lautan Hindia itu kolam susu menurut dia. Dan bahkan tongkatnya ditanam aja tumbuh begitu. Saudara, sehingga luar biasa sekali Indonesia. Kita sebut ini Glorious Indonesia. Dan di Glorious Indonesia ini kita akan memperlihatkan bagaimana kecantikan Indonesia, keragaman Indonesia dan keindahan Indonesia. Pak Ahok sudah menjanjikan untuk bisa mengirimkan video untuk kata sambutannya dia. Lalu kemudian Pak Ahok Gubernur saudara, Pak Darpito, ada Coki, lalu kemudian ada Gamaliel dan Audrey akan nyanyi saudara, yang biasa disebut Gek. Gamaliel, Audrey cantika, tetapi cantikannya sedang bercantik-cantik sehingga hanya Gamaliel dan Audrey saja yang akan melayani minggu depan. Dan juga akan ada praise and worship, tentunya ada beberapa lagu-lagu yang ditulis khusus untuk Glorious Indonesia. Saudara, dan jangan lupa kalau saudara ajak tempat ini karena kita akan buka sampai belakang sana. Saudara mengundang tanggal 16 itu jam 9.20 untuk hadir. Ya, kalau bisa jam 9 saudara hadir, karena di depan sana akan ada, di luar sana ada festival saudara. Ya, ada festival, ada macam-macam. Saudara ya, nanti ada musik, ada makanan, snack sedikit begitu, ada makanan Jakarta, pokoknya Indonesia lah. Ya, ada sagurangi, ada kerak telur. Ada nggak kerak telur? Pokoknya sejenis lah, kalau nggak ada kerak telur ya sejenisnya begitu. Saudara, ada toge goreng, pokoknya macam-macam. Saudara, lalu kemudian ada lomba macam-macam lah di sana ya. Jadi ada musik juga. Nanti ada yang action di depan sana, saudara, saya nggak tahu actionnya apa dia jalan di atas wuwungan, nggak ngerti, pokoknya ada action di sana. Lalu kemudian kita setelah itu baru kita mulai dengan menyanyikan Indonesia Raya, dan kebaktian itu akan mengalir dan divideokan, difilmkan, lalu kemudian akan ditayangkan di live channel saudara. Dan kalau saudara nanti kalau lagi ibadah ada bangkis, ada batuk, itu akan kerekam juga saudara. Jadi dia, oh itu batuk saya itu, saya nggak kelihatan tapi itu ada batuk saya gitu saudara ya. Nanti saudara bisa nanti kalau misalnya ada yang nangis anak, oh itu nangisan anak saya. Jadi mohon nanti jangan
jangan batu kalau bisa, tapi kalau saudara nggak tahan kepengen narsis begitu ya, apa boleh buatlah saudara. Dijauhkan dari segala mic itu saudara ya. Nah, Bapak sekalian tanggal 16, jadi minggu depan tanggal 9, minggu depannya lagi. Jadi masih 2 hari minggu, Bapak Ibu sekalian, undang teman-teman, keluarga, sahabat, waktunya untuk ngegeret-geret teman-teman. Saudara bawa jiwa agar tempat ini bisa muat sekitar 450 saudara. Ya, jadi sampai ke belakang nanti saudara ajak teman-teman agar bisa duduk sama-sama dan kita bisa menikmati semua berkat kebaikan Tuhan dan ucapan syukur kita untuk Indonesia yang kita cintai. Amin. Saudara, banyak gereja yang tidak melakukan ini, itu urusan mereka. Tapi saya percaya sekali seperti firman Tuhan berkata bahwa kita berada di sebuah pemerintahan, kita berada di sebuah negara, kita tunduk dan menghormati semua negara itu. Dan saya percaya bahwa seharusnya gereja itu adalah merah putih. Maksud merah putih adalah kita percaya negara Indonesia di mana kita berada adalah negara yang diberkati. Ketika nanti kita akan ada doa syafaat untuk negara kita tercinta dan kita berkata bahwa Indonesia engkau diberkati. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita ajaib saudara. Haleluya. Nah, saudara siap-siap karena nanti akan ada banyak video, ada banyak film, macam-macam. Lalu kemudian ada beberapa surprise, tentu ada choir, saudara, choir tercinta kita, New Wine. Saudara ada juga anak-anak kecil, lalu kemudian ada juga band tentunya ya, singers yang luar biasa, bagus. Dan kita semua memuliakan Tuhan. Kita semua berkata Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Nah saudara sekarang saya ingin sampaikan beberapa hal yang sangat penting, saya kira buat kita sekalian, buat gereja kita, buat keluarga kita, buat saudara yang memimpin perusahaan, buat saudara yang melihat situasi yang sedang terjadi di sekitar kita, keluarga kita. Saya percaya firman Tuhan bisa dipraktekkan di dalam setiap area dalam kehidupan kita. Karena itu salah satu ayat firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah terang dan pelita bagi langkah dan jalan kita. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalanku. Saudara, sehingga memimpin, menuntun dalam hidup kita, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, dalam karir kita. Dan karena itu firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia waktu kita mendengarkan dengan teliti, dengarkan dengan asik, dengarkan dengan sukacita. Ke depan saudara setelah tanggal 16 akan ada seri lagi, kebaktian pertama saudara, akan ada seri khotbah seri, akan berbicara mengenai Jesus culture. Artinya yaitu like Jesus. Ya, di depan titik-titik like Jesus. Pray like Jesus. Love like Jesus. Lalu melayani, serve like Jesus. Live like Jesus. Jadi saudara semua seperti Yesus. Dan berapa banyak di antara kita yang diberkati, yang hadir dalam kebaktian pertama, yang juga hadir dalam kebaktian kedua, selama sejak dari bulan Januari. Kita sangat diberkati. Boleh saya lihat tangannya saudara yang hadir dalam kebaktian pertama dan kedua? Oke, tentunya yang khotbah saudara ya, dia aja diberkatin. Ya, saudara Pak Iwan dan semuanya, rata-rata kami semua hadir kebaktian pertama dan kedua. Karena memang berbeda kebaktian pertama dan kedua. Dan saudara kita lebih dalam, lebih mengasihi firman Tuhan. Karena kebaktian pertama dan kedua itu berbeda sekali. Kebaktian kedua itu adalah berbicara mengenai celebration. Kebaktian pertama bicara mengenai pengajaran. Dan tentunya nanti setelah tanggal 16, karena tanggal 16, tanggal 9 minggu depan kalau nggak salah ya. Itu yang terakhir mengenai the law, how he loves. Saudara, ini sangat penting sekali. Saudara, mari kita hari Sabat kita gunakan untuk di rumah Tuhan. Hari Sabat kita datang. Bapak Ibu sekalian, saya ingat kesaksian dari seorang pengusaha muda waktu itu, masih muda. Dia sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Saya ingat pada waktu itu masih ada ibadah di salah satu tempat di kota Jakarta. Ya, dia begitu sulit, posisinya sangat sulit. Ya, dia tidak tahu bagaimana untuk mencari jalan keluar dalam hidupnya. Dia datang dalam ibadah pertama dari satu gereja. Dia mulai dari jam 6.30 kalau saya tahu jam 6 atau jam 6.30. Dia hadir dan dia dijamah oleh Tuhan. Mulai dari worshipnya saja dia sudah menangis di jamaah Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan di jamaah Tuhan menangis. Lalu lanjut sampai kebaktian kedua. Kebaktian kedua selesai,
lalu dia lanjut sampai kebaktian ketiga. Dia duduk di tempat itu dan dia dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan 3 kebaktian, saudara. Padahal saudara bisa bayangkan di tempat itu, pengkhotbah pertama, kedua, ketiga khotbahnya sama. Tetapi apa yang membuat dia dijamah Tuhan adalah the presence of God dan firman Tuhan tentunya, saudara. Dan sejak saat itu hidupnya berubah, tidak sama lagi. Dan bahkan sekarang dia melayani Tuhan dan menjadi gembala dari satu gereja. Boleh kita berikan tepuk tangan, saudara. The powerful presence of God. Ya, Bapak sekalian, jadi hari Sabat mari kita gunakan untuk hari Minggu ini, kita menggunakan untuk mendengarkan firman Tuhan dan diam di rumah Tuhan. Saya sangat menganjurkan untuk Bapak Ibu sekalian hadir dalam ibadah 7.30, lalu kemudian 9.30. Dan saya yakinkan ketika saudara hadir mendengarkan firman Tuhan, dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, you will see the grace of God. Kasih karunia Tuhan akan membawa kita lebih dalam, lebih naik, dan lebih mengerti akan rencana Tuhan. Amin, saudara. Masalahnya banyak orang ingin rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya dia, tetapi dia tidak mau lebih dalam lagi menggali apa Tuhan rencana dan bagaimana caranya agar rencana Tuhan itu bisa terjadi. Dan itu hanya bisa satu melalui doa, yang kedua adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sangat penting sekali, saudara. Saya percaya saudara, keluarga kita apa dan sebagainya, ketika kita menyadari akan betapa pentingnya firman Tuhan, kita akan melihat prioritas kita, biarlah kita gunakan untuk firman Tuhan. Kita mengerti, karena firman Tuhan itu adalah the manual, buku manual buat kehidupan kita. Setuju, boleh katakan amin. Kemarin di dalam doa saya sampaikan tentang membaca dalam kitab Lukas dan kitab Markus. Bapak sekalian, ada banyak hal-hal yang mengejutkan terjadi. Bagaimana kita tidak bisa mengetahui bahwa Tuhan itu menghardik umatnya, menghardik murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya itu dimarahin sama Tuhan Yesus. Karena menghalangi orang bikin mujizat, saudara. Orang, dia mendoakan orang, melepaskan tapi pakai namamu Tuhan. Dia bukan teman kita. Boleh enggak? Disuruh berhenti aja ya Tuhan ya. Lalu dia katakan tidak boleh. Biarkan dia melakukan. Karena yang terjadi adalah manifestasi. Dan banyak orang yang tidak mengerti, mereka hanya berpikir bahwa gerejanya saja yang bisa melakukan ini itu. Mereka nggak berpikir bahwa gereja lain juga asal dia percaya dengan nama Yesus bisa melakukan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mengerti lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Then the grace of God, the favor of God akan bersama-sama membungkus firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Boleh kita katakan amin. Oke, saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang singkat, sederhana, dan lalu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, ketika kita menghadapi musim winter, ada 2 gambar karton yang saya ingin perlihatkan kepada kita untuk melihat tentang kehidupan ini. Yang pertama boleh kasih lihat, saudara. Inner supply. Hi squirrel, how do you get through the winter? I've got a supply stored up inside. Bapak sekalian, ini sebuah gambar yang indah dari ayat Amsal 7 ayat yang pertama. Karena dikatakan begini, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku atau firmanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Saya amazed dengan kartonis yang bisa menggambarkan firman Tuhan dan digambar dalam lukis dengan lukisan yang tepat, saudara. Aplikatif. Dikatakan seperti burung ngomong sama squirrel. Squirrel itu apa, saudara? Tupai. Tupai, bajing, atau bukan bajing lompat, bajing, saudara. Dan dikatakan bagaimana engkau melalui get through the winter. Ada orang-orang yang get through the winter, bukan cuma kalau tupai musim dingin, dia tidak bisa mencari makanan, sehingga dia harus stok makanan itu melewati musim dingin, sehingga selama musim dingin dia bisa tetap punya makanan. Dalam hidup kita, saudara, kita semua daripada kita akan melalui winter time dalam hidup kita. Musim dingin di dalam hidup kita. Artinya adalah di mana kita tidak mengharapkan sesuatu terjadi, ada masa-masa yang sulit, ada hal-hal yang begitu memusingkan, mengejutkan terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, lalu kita sudah berdoa, kita sudah bertanya, kenapa ini? Kenapa? Dan belum mendapat jawaban. Saudara bisa mengkategorikan it's a winter time, musim dingin dalam hidup kita. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh seekor squirrel. Dia berkata, dia menyimpan, dia store up food. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita itu sedang menyimpan.
perintah Tuhan dalam hati. Ketika kita banyak mendengarkan, ikut dalam Bible study, kita banyak membaca firman Tuhan. Saudara, kita itu sedang store up. Tidak pernah ada orang yang mengaku, gua ini buang-buang waktu nih baca firman Tuhan. Gak ada, saudara. Selalu firman Tuhan itu seperti kita sedang store up, kita punya supply. Sehingga pada waktu kita berada dalam keadaan sulit, waktu dalam keadaan musim dingin dalam hidup kita masih tetap punya makanan. Artinya kita masih bisa menerima firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan pada waktu kita mau kecewa, lalu muncullah itu makanan itu berkata, jangan khawatir, burung di udara saja dia berikan makan. Bunga di padang dia pelihara. Apalagi engkau. Ayat itu saudara seperti makanan datang. Pada waktu kita sedang bergumul akan satu situasi yang sangat sulit. Lalu kemudian muncul firman Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita. Permasalahannya bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban atau kekuatan atau pengharapan atau penghiburan kalau kita tidak pernah menyimpan makanan itu, store up. Tadi saya sudah katakan kebaktian 730 is very important. Saya tahu sudah semakin banyak, semakin stabil orang yang hadir, itu seperti storing up makanan dalam hidup kita. Sehingga pada waktu musim winter, kita akan tetap bisa pegang. Pada waktu seseorang yang baru menikah, misalnya ada jalan 1 tahun, 2 tahun, karena 2 tahun itu adalah masa penyesuaian, adjustment period. Setelah 2 tahun, memang gua nyesal juga nih menikah nih. Waktu saudara baru berpikir mau nyesal, firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, saudara, ini merupakan jawaban bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Dan ini kartun ini luar biasa sekali. Yang the next one, yang berikutnya. Nah, ini saudara, angel security. Saudara, angel security, dia orang berkata, wow, who's that? The president? Bukan, no ma'am, he's a believer. Dia bilang, kenapa? Saudara, ketika orang percaya sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayat yang ke-6. Saudara, diterjemahkan bahwa ketika kita berjalan sendiri, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tapi dia kirim malaikat-malaikat. Luar biasa janji Tuhan. Amin, saudara. Tapi malaikat Tuhan akan hilang kalau kita naik mobil 140 km per jam, saudara. Ya, atau kita melanggar lampu merah, saudara. Saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya adalah kita mengalami perlindungan dan Tuhan kirimkan malaikat untuk melindungi orang percaya. Dan kita perlu mengetahui that's the word of God. Itu adalah firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 6. Nah, Bapak-Ibu sekalian, lepas dari semuanya, saya ingin ajak kita melihat ada beberapa hal yang terjadi di dalam kitab Markus pasal yang kedua. Mari kita lihat Markus pasal yang kedua, saudara. Ada 4 macam orang. Ada 4 macam reaksi. Ada 4 macam attitude yang ada di dalam sebuah perkumpulan, apakah gereja, apakah dalam keluarga, apakah dalam sebuah perusahaan, atau ke dalam sebuah situasi dalam hidup ini. Dalam sebuah komunitas, maka akan ada 4 hal ini. Ya, ada 4 hal ini dan kita Markus pasal yang kedua, saya ingin bacakan buat kita sekalian. Dalam kitab Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, saudara, dengan cepat saya ingin bacakan. Orang lumpuh yang disembuhkan, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka, ini salah pencet terus ini saudara. Membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita adalah satu keadaan Yesus ada di sebuah rumah sedang KKR, mungkin KKR atau dia seminar. Saudara, kemudian ada orang rame datang di rumah tersebut, mengunjungi rumah tersebut begitu ramai karena ingin mendengar Tuhan Yesus, pengajarannya Tuhan Yesus. Saudara, mereka mendengar bagaimana kesembuhan terjadi waktu Yesus menjamah mereka. Mereka mendengar bagaimana orang yang kerasukan dilepaskan ketika datang pada Yesus. Mereka mendengar mujizat dan tanda-tanda ajaib terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara. Lalu mereka datang dan mereka bersyukur dan mereka berkata, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi saya mau datang melihat. Lalu 4 orang membawa seorang temannya yang lumpuh. Dia coba masuk dari depan pintu, nggak bisa. Akhirnya dia nekat karena lihat kebutuhan. Dia nekat, kadang-kadang orang lihat kebutuhan jadi agak nekat begitu saudara. Dia kebutuhannya, karena itu di rumah sakit ada yang namanya emergency. Ya, ada emergency room, ada emergency saudara ya. Gawat darurat, unit gawat darurat. Saudara, karena itu agar mereka ini yang bisa dilayani dengan cepat, saudara. Lalu dengan emergency dia nekat, dia buka tempat di atap, lalu dia turunkan. Dan Yesus tidak marah-marah itu saudara, yang luar biasa. Yesus tidak marah-marah karena Yesus tahu kebutuhan. Karena tujuan daripada pelayanan, tujuan daripada Yesus melayani adalah karena kebutuhan. Bukan karena untuk dia sok-sokan, bukan karena dia melihat opportunity, bukan karena dia untuk opportunity untuk dikenal, bukan untuk melakukan hal yang lain. Tujuannya adalah karena dia lihat ada kebutuhan. Karena itu ministry selalu harus menjamah kebutuhan. Karena itu sebuah perusahaan yang berhasil selalu dia mengerti akan kebutuhan. Hubungan keluarga yang baik dan indah adalah ketika orang tua mengetahui kebutuhan daripada anak-anaknya. Ketika kita berbicara tentang kebutuhan, maka disitulah timbul keinginan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini adalah inti daripada pelayanan Tuhan Yesus. Mengapa Yesus diutus dari surga? For God so loved the world and He gave His only begotten Son, so whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Kenapa Yesus diutus oleh Bapaknya? Dia adalah anak satu, tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Dia melihat dari surga bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Manusia butuh pertolongan. Sama kalau kita mau makan, pasti kita cari juru masak. Atau kita pergi ke restoran. Karena kita butuh untuk makan. Atau kita pergi ke warung Tegal. Atau kita pergi ke tukang soto dan sebagainya. Karena ada kebutuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, Yesus datang, dia melayani untuk kebutuhan. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, dia perlu karena itu diutus juru selamat, saudara. Perhatikan di dalam firman Tuhan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sampai ke akhir kitab Perjanjian Baru. Maka yang dibicarakan adalah kebutuhan, minister kepada kebutuhan. Kenapa sebuah gereja dibuka, sebuah gereja mulai ditanam? Karena ada kebutuhan. Mengapa para misionaris diutus sampai ke daerah-daerah terpencil? Karena ada kebutuhan penginjilan. Bergerak dengan kebutuhan adalah bergerak sesuai dengan derap, langkah yang rencana Tuhan. Karena itu adalah ministry Yesus. Nah, ketika melihat mujizat ini terjadi, lalu kemudian ada beberapa respons, saudara. Respons yang pertama adalah positif. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang pertama mereka itu begitu haus akan kebenaran. Mereka begitu haus akan pengajaran. Mereka begitu haus akan sesuatu yang mereka butuhkan karena mereka tahu bahwa firman Tuhan itu adalah memberikan pelita. Menjadi pelita dan terang. Pelita dibutuhkan pada waktu gelap, terang dibutuhkan pada waktu gelap.
pada waktu kesulitan mengelilingi kita, maka yang perlu kita pegang adalah firman Tuhan. Karena itu tadi menggambarkan tentang tupai. Tupai menyimpan makanan agar pada waktu musim dingin makanan itu bisa dimakan. Kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Kita memakan firman Tuhan terus agar pada waktu yang dibutuhkan firman itu akan kembali menguatkan. Kembali menghibur, kembali membangkitkan semangat, kembali mengarahkan kita, kembali memberikan penghiburan kepada kita. Orang-orang jenis pertama ini adalah haus. Mereka menerima kebenaran seperti spons, saudara. Kalau saudara suka nyuci, maka saudara ngerti ada spons. Spons itu ketika dia menyerap air, maka dia menyerap dengan cepat sekali. Lalu diperas, airnya keluar, diserap lagi dan sebagainya. Ada orang-orang yang merindukan selalu kebenaran, pengarahan dan sebagainya. Anak-anak muda merindukan begitu muncul teknologi yang paling modern, maka mereka haus, mereka coba membeli, karena itu mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan dan kebutuhan. Belum lama ini, kemarin saya dapat kabar bahwa di Amerika sekarang sedang dibuat sebuah komputer super canggih, super fast, melebihi karena sekarang ini ada di China. Sangat cepat sekali. Yang tercepat di dunia ada di China. Tetapi Amerika sedang membangun dengan biaya 1,2 triliun dolar kalau nggak salah saudara ya. Membangun komputer yang lebih cepat lagi daripada yang ada di mainland China. Mereka begitu haus akan informasi, mereka begitu haus akan kemajuan teknologi sehingga mereka memikirkan, mencoba dan membuat sesuatu yang lebih lagi agar bisa mengalahkan yang lain, bisa menjadi kereta api sudah cepat, tambah super cepat lagi. Dalam ilmu kedokteran sudah jadi dokter umum, jadi dokter spesial, ada dokter super spesial. Ada S1, ada S2, ada S3. Ada jadi profesor nanti saudara. Kalau sudah profesor, nggak ada profesor 1, profesor 2, profesor 3, nggak ada saudara. Karena cuma ada profesor gitu saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, ada orang yang merindukan kebenaran. Ada orang yang merindukan perubahan. Ada orang yang merindukan, saya perlu belajar, saya perlu ilmu, saya perlu agar ini memberikan modal buat saya. Saudara, yang kedua, jenis yang kedua adalah jenis ada orang yang butuh pertolongan. Selalu. Ketika kita melihat rekan kita membutuhkan pertolongan, lalu kita mulai menolong mereka. Kita berkata, apa yang bisa saya bantu? Lalu teman kita berkata, iya saya punya pergumulan ini, itu dan sebagainya. Kenapa kami siaran di RPK, saudara? Karena kami melihat begitu banyak kebutuhan. Dan ketika kami diminta untuk mengisi 1 jam, dan orang lain lumayan saudara bayarnya sekitar 6 jutaan per jam tuh saudara. Tapi kami dikasih gratis karena itu kami melayani dengan setia saudara. Dan kami sangat terkejut sekali ketika menerima SMS, telepon dan sebagainya, respons daripada para pendengar dan menjadikan itu menjadi hit saudara, menjadi kuat dan banyak peminatnya. Sehingga tadinya hari Senin itu jamnya jam 10 sampai 11 malam, itu tidak populer sama sekali jamnya karena orang sudah jam tidur, tapi kami dengan tim merubahnya menjadi jam yang penuh dengan bercanda, ada pantun, ada macam-macam. Sehingga menjadi saudara bisa bayangkan dalam 1 jam kita terima SMS sekitar 35 sampai 40 saudara. Belum lagi ada, itu kan mesti dibacain satu-satu. Belum lagi ada telepon, ada macam-macam. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa itu terjadi? Karena ada kebutuhan. Karena Nabi berkata, Tuhan ada orang-orang yang membutuhkan penghiburan. Kami mendapatkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa saudara. Bagaimana orang dijamah, dipulihkan. Dan bahkan yang sederhana dihibur saudara. Saya menunggu acara hari Minggu, sekarang pindah ke hari Minggu saudara. Hari Minggu lebih ramai lagi saudara. Nunggu setiap kali saya menunggu acara sampai ada ibu di Cibinong, ada ibu di luar kota, ada di mana-mana kami menantikan acara ini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang bermasalah, ada yang masalah drug, ada yang masalah keluarga, ada masalah kurangnya kasih bapa, you name it, ada begitu banyak masalah, family problem, gagal dalam kehidupan dan usaha, pekerjaan. Ada juga yang kecewa dengan gereja, ada juga saudara, sampai kami ini ada orang tua yang jengkel karena melihat anaknya
melakukan sesuatu hubungan yang tidak berkenan di rumahnya dia dan macam wah sampai kami terkejut karena begitu excited orang menceritakan masalah sampai dia lupa bahwa dia ngomong di mana. Di radio dia ngomong, saya menangkap basah anak saya sedang melakukan hubungan ini. Wah kitanya tinggal yang terima ini. Saudara, orang ini begitu excited. Maksudnya marah-marah gitu loh saudara. Dengan anaknya, saya suruh ke pendeta saya. Terus dia pendetanya tampar dia macam-macam. Wih, saya bilang lebih seru lagi nih ceritanya. Saya bilang, tapi saya melihat di situ lepas dari segala caranya dan sebagainya. Ada kebutuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu jenis yang ketiga, saudara, ada lagi orang-orang yang suka protes. Protes begini, kenapa Yesus bikin ini? Siapa yang berani mengampuni dosa dan kesalahan seseorang? Protes selalu saudara. Ya, saudara Yesus tidak pernah saudara dalam Alkitab dituliskan, maka Yesus membenci orang yang berbuat dosa. Tidak pernah. Ya, karena dikatakan, ingat di dalam kitab Yohanes berkata bahwa ketika ada seorang pelacur yang siap dirajam sama orang-orang siapa itu? Ahli Farisi saudara. Dirajam, tapi ada Yesus datang sambil orat-oret kakinya, gambar-gambar di tanah. Dia berkata barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, maka dialah yang melempar batu yang pertama. Saudara, dia lempar batu, tapi gak ada yang berani. Tadi rencana mereka sudah pegang batu besar-besar, tapi begitu mendengar Yesus berkata demikian, mereka mulai introspeksi. Ternyata mereka semuanya banyak berbuat kesalahan sehingga mereka tidak mengurungkan niatnya dan tidak bisa. Dia menghardik orang-orang ahli Taurat. Tapi Yesus tidak pernah membenci orang berdosa. Kalau Yesus tidak pernah membenci orang berdosa, maka saya kira kita pun tidak boleh membenci orang berdosa. Ketika kalau kita mau live like Jesus, maka kita belajar mengasihi semua orang. Kita belajar mengasihi orang-orang yang mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak membatasi, tapi kita tidak membatasi dan biarlah mereka boleh datang. Mereka boleh dilayani, saudara. Buat orang-orang yang suka protes, mari kita lihat apa yang terjadi sebenarnya ketika orang tersebut mau protes. Seharusnya kita melihat apa yang dihasilkan daripada kejadian di situ adalah sesuatu yang baik. Tapi orang Farisi ini memprotes bukan karena sesuatu yang baik, tapi dia memprotes karena caranya yang tidak baik. Seringkali orang tidak setuju dengan caranya, mereka lupa bahwa hasilnya itu adalah baik, saudara. Bapak Ibu sekalian, kita harus berubah dari orientasinya ke cara sama orientasinya ke hasil, saudara. Seringkali cara-cara agak kurang berkenan. Contoh saudara, seperti kayak Kristo khotbah. Dari pertama saya tahu saudara, bahwa dia khotbah gayanya anak muda. Kadang-kadang muncul kata lu, gua dan sebagainya, gayanya dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajar kita untuk bisa menghargai, menghormati orang apa adanya. Bukan hanya sekedar kata-kata. Ada banyak orang yang bisa bertutur kata halus tetapi tidak ada isinya, maaf saudara. Dan dia bisa bertutur kata halus tetapi tidak ada poinnya. Tapi ada orang yang ngomong ceplak-cepluk dan sebagainya. Tetapi isinya bagus. Kita harus merubah dari cara yang kurang baik. Maksudnya dari hanya menekankan cara. Dan tentu saya setuju dengan cara yang baik. Tapi ada isinya yang baik juga saudara ya. Itu tetap yang baik. Tetapi kita juga harus bisa menerima. Terkadang orang, saya punya teman saudara namanya Pak Alex Siranata. Almarhum. Dia sudah dipanggil Tuhan. Ini orang luar biasa saudara. Dia punya karunianya luar biasa. Tuhan pakai dia dengan karunia luar biasa. Dan karunianya tuh, dan kalau dia mendoakan orang, kadang-kadang terlalu detail gitu loh saudara. Sampai di atas panggung itu pun ibu-ibu bisa malu saudara. Dia bilang, saya melihat dalam mata iman saya ada seorang ibu yang mengalami pendarahan karena dia mempunyai penyakit begini. Bagian intimnya gitu saudara. Disebutkan begitu, kita tinggal duk. Ini orang bisa tersinggung nih bukan ini. Tapi saudara luar biasa mujizat terjadi. Terjadi mujizat sehingga saya juga heran juga. Pertama dari menghakimi akhirnya ya udah memang dia begitu dipakainya ya udah. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu saya ulangi lagi, tentu saya ingin agar ada orang yang caranya baik, hasilnya baik.
Tetapi kita tidak melihat demikian, kita melihat agar ada hasilnya baik. Yang keempat, saudara, ada jenis orang-orang yang, ini ada orang gosip, kritik, danger unbelief, saudara ya, orang gak percaya gitu, saudara ya. Nah yang keempat adalah the helper. Ada orang-orang yang menolong gitu, ada 4 orang ini menolong temannya. 4 orang ini menolong temannya karena dia tahu temannya punya masalah. Saya ingin mengajak kita melihat sebagai keluarga di rumah Tuhan ini, saudara. Berapa banyak di antara kita yang mengetahui kebutuhan daripada teman saudara. Berapa banyak dari saudara yang menyadari atau tahu ada teman saudara yang belum mendapatkan jalan keluar dari masalah. Maksud saya adalah paling tidak Anda mengajak mereka untuk datang beribadah. Paling tidak Anda mengajak mereka cari solusi, bukan Anda yang kasih solusi, tapi biar firman Tuhan yang menjadikan solusi dalam hidupnya. Karena orang yang sakit, orang yang lumpuh itu tiba-tiba bisa berjalan bukan karena 4 orang temannya, tapi 4 orang temannya dijadikan a good connector, saudara. Seorang penghubung yang sangat baik karena dia membawa orang ini kepada Tuhan Yesus. Dia membawa teman-temannya ke gereja bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, let us be the helper. Mari kita boleh menjadi orang-orang yang suka menolong. Kita tahu ada teman kita yang mempunyai masalah. Kita tahu ada teman kita yang bergumul dengan situasinya. Kita tidak bisa menolong, tapi mari bawa mereka paling tidak ke tempat di mana ada banyak anak Tuhan, ada firman Tuhan yang paling utama, ada hadiran Tuhan, ada teman-teman yang bisa menguatkan, yang bisa menghibur, yang bisa memberikan pertolongan. Dan saudara luar biasa sekali. Mundur sedikit. Yang terjadi adalah sebelumnya. Ya. Ketika kita melihat ada 4 situasi di dalam hidup kita, dalam situasi kita, di dalam komunitas kita, di sekeliling kita, maka kita mau mengadakan perubahan. Maka kita mau mengadakan, kita kalau boleh jangan ada yang suka kritik-kritik, saudara. Tapi kalau boleh, mari kita memberikan ada orang-orang yang supportive, mengetahui situasi dan keadaan. Saya ingat nonton dalam satu film, saudara, satu film tentang presiden. Nah dalam film ini presiden ini luar biasa sekali pinternya. Sayang film ini memang tidak masuk Indonesia. Nah dia cerita tentang presiden lalu dikritik terus sama orang-orang jurnalis. Jurnalis mengkritik terus. Sampai dia akhirnya berkata begini, dia udah nggak punya jawaban lagi karena jurnalis menanyakan tentang satu situasi yang dihadapi presiden, tapi presiden tidak menjelaskan. Lalu dia bercerita begini, saudara-saudara sekalian, dia katakan masalah yang saya pikul jauh beratus kali lipat lebih besar daripada Anda yang Anda pikir dan Anda bayangkan. Saya harus mengurus seluruh negara Amerika. Jadi ketika Anda mengkritik saya, kritik itu cuma satu. Pemikiran saya adalah 1000 untuk memikirkan seluruhnya. Anda harus mengerti situasi yang sedang saya hadapi sebagai presiden. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan Anda, karena nomor 1 adalah berbicara mengenai confidential, yang kedua berbicara mengenai national security berkaitan, sehingga saya tidak bisa cerita. Saudara wartawannya diam, saudara waktu demikian. Kadang-kadang kita tidak tahu. Nah ketika kita mau mengadakan perubahan, maka akan terjadi ada rejection dan ada acceptance. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Change is never painful. Sebenarnya perubahan itu tidak pernah menyakitkan. But resistance to change is painful. Penolakan akan berubah, itulah yang menyakitkan. Contoh saudara, ketika seseorang memasuki pernikahan, maka hidupnya berubah tuh saudara. Hidupnya berubah dari hidup sendiri, jadi hidup berdua. Saya ingat teman saya karena dia seringkali kesaksian di mimbar, Pak Yonas dan Ibu Maria. Mereka menikah itu 2 pribadi yang berbeda saudara. Wah kalau mereka cerita, ini mereka udah kayak, istrinya udah kayak adik kami. Ya, jadi kayak keluarga gitu, dia cerita, dia bilang,
Ya aduh si Yonas kalau ngomong gitu ya. Itu begitu dia nggak tahu bahwa dia udah menikah. Kalau jalan aja dia jalan sendiri ke depan. Sampai kan kita cewek ya biasa kalau lihat sana lihat sini lihat sana. Dia pikirnya dia masih sendiri jalan ke depan kemana-mana. Sampai dia kehilangan satu kali tiga. Biarin aja gue suruh dia nyariin gue biar hilang. Saudara, saya ketawa dengerin ceritanya. Mereka bilang, iya, bawa barang banyak dicuekin di jalan aja langsung istrinya tinggal nenteng seperti demikian. Sekalian. Ya, change is never painful sebenarnya, but resistance to change is painful. Saudara, painful, menolak, resistance. Kalau bisa jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah, jangan berubah. Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang di sini, saudara, namanya Ronald. Ronald ini sudah menjadi jemaat dari LA. Dulu rambutnya panjang. Rambutnya panjang, saudara anaknya nyentrik, anaknya belak-belakan open dan cenderung rebel. Dia gak peduli gitu loh. Dia worship leader di LA dan dia rambutnya panjang gitu. Gemuk lagi, gemuk panjang. Satu ketika saudara tahu gembalanya suruh dia potong rambut, tidak mau. Teman-temannya suruh potong rambut, tidak mau. Sekali waktu dia naik mobil di Jakarta. Dia naik mobil kena lampu merah. Lampu merah ada tukang minta-minta. Dia bukain, dia mengasih. Terima kasih tante. Itu saja merubah ya saudara. Gua potong rambut, potong rambut pendek saudara. Masa dikira tante-tante? Bapak Ibu sekalian. Resistant to change is painful, saudara. Dia dipanggil tante. Ya saudara ya. Dia berubah dari gemuk sekali menjadi kurus dan berotot. Turun berapa kilo? 52 kilo turun. Sehingga kalau ngelihat saudara fotonya, orang tidak kenalin saudara. Dia bilang bagaimana merubahnya itu 50 kilo turun, dia pernah turun 50, kekurusan naik lagi tambah 3 kilo, jadi cuma 47 kilo turun. Dia olahraga loh saudara, mati-matian olahraga. Crossfit jadi ya. Saudara. Sekarang dia jadi, oh iya waktu menikah, ya jasnya ini 10 meter saudara. Kita tahu dia diberkatin di sini, 10 meter jas itu saudara. Sekarang udah nggak bisa dipakai karena sudah dia harus bikin jas lagi karena sudah kecil sekarang saudara. Luar biasa sekali. Change is never painful. Dia punya niat dan saya tanya gimana caranya diet dan sebagainya. Saya nggak diet loh Pak, saya cuma olahraga. CrossFit, sekarang dia jadi pembina di CrossFit memang. Dia ngajarin dan dia ini dan sebagainya. Dia nikmati aja, dia enjoy aja. Dia nggak diet artinya ya diet lah. Kalau dulu biasa makan 7 kali sehari, ya dia mesti kurangin lah saudara. Itu kan gak normal makan sehari 7 kali. Iya, jadi dia sekarang bisa mengatur dan dia bisa cukup, yang penting energinya cukup saudara. Dan luar biasa, dia berkata, saya enjoy loh Pak. Saya enjoy menikmati. Jadi saya makin kurus, menikmati dia katakan. Ya, saudara dia katakan, change is never painful, but resistant to change yang painful. Kita mau coba diet saudara. Tapi diundang makan dan gila deh makanannya. Luar biasa apalagi yang kaki 4 itu hidung besar ada buntutnya kecil gitu saudara ya. Dan udah begitu sei itu saudara boleh nggak makan yang lain. Tetapi kalau saudara tidak makan sei yang dari Kupang yang dibawa sama Pak Leo saudara. Steve bawain babi tore dari Manado saudara. Dan Steve, mana Steve? Steve di belakang sana. Saudara, Steve menemukan jawaban dalam hidupnya. Ngerti lah semua. Dan Bapak sekalian itu kayaknya kita bisa bertanya, where have you been? Saudara karena itu babi itu saudara ya. Itu sudah 1 minggu ditaruh di lemari es. Lalu kemudian di kulkas, lalu kemudian dipanasin lagi. Begitu dipanasin itu wangi asapnya itu muncul saudara. Saya sedang membuat saudara lapar ini saudara sebenarnya. Saudara. Itu sampai satu ruangan tuh bau, oh my goodness. Dan lain, saya nggak tahu makannya apa itu babi, bisa empuk, lembut, begitu saudara ya. Ya kayaknya kalau orang Amerika makan steak, begitu loh, melts in your mouth. Saudara luar biasa sekali. Dan tidak tersiksa.
Saudara, resistant to change is painful. Ya, kita mau merubah gaya hidup kita itu yang susah, saudara. Saya puji Tuhan turun, saya nggak tahu saudara ngelihat nggak, saya sih turun beberapa kilo lumayan lah saudara. Ini pemberitahuan saudara, hanya gara-gara tidak makan nasi begitu. Karena saya pikir, ya saya bayangin dalam pikiran saya, kita dari kecil udah makan nasi lah. Sudah sekarang nggak usah makan nasi, nggak usah makan karbo. Ya sedikit-sedikit nyuri-nyuri boleh lah saudara. Tetapi jangan banyak-banyak. Dan itu turun sendiri saudara, tanpa harus resistant begitu saudara. Nggak painful. Dalam hidup kita, ketika kita memasuki masa perubahan, mari kita nikmati perubahan itu saudara. Ketika kita resistance, maka kita akan sulit. Resistance is painful. Ya Pak, saya tadinya hidup single, sekarang hidup double. Saya waktu baru pertama, sebulan pertama, saya selalu bingung siapa yang tidur di sebelah saya. Saya selalu bingung, saya berkata enjoy aja deh, karena itu kan istrimu. Masa siapa itu orang lain, itu istrimu. Karena ini masa penyesuaian, terima aja, ikutin aja masa penyesuaian itu. Nanti ketika kau ngikutin, kau akan nikmatin dan bukan. Tapi kalau coba resisten, enggak lah saya mau seperti waktu saya hidup saya sendiri kalau pagi saya begini. Nah tinggal yang istrinya bengong, kamu udah menikah atau belum? Kamu kok begini nyelonongan sendiri, ini sendiri. Sepertinya istrinya nggak dianggap. Nah Bapak Ibu sekalian, that's painful. Tetapi ketika kita menyadari kita mengikuti sama-sama, that's enjoyable. Boleh kita berikan tepuk tangan saudara. Haleluya. Saudara, kita melihat lalu seterusnya. Let us be the helper. Ya. Terus kita balik ke teman yang terakhir. Let us be the helper. Saudara, di dalam berbagai aspek ini kita sama seperti demikian. Masing-masing mempunyai sesuatu. Di gereja ini kita ada vibrant. Di gereja ini kita ada restoration. Di gereja ini kita ada worship. Di gereja ini kita ada jemaat umum. Di gereja ini ada pelayan-pelayan, ada sound system, lalu kemudian ada multimedia, ada usher, ada greeter, ada pengerja. Saudara masing-masing mempunyai keunikan, masing-masing mempunyai keahlian. Masing-masing mempunyai sesuatu yang mereka bawa, kemampuan dan sebagainya. Mari kita gunakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada orang yang bisa menyanyi, mari kita perkuat tim praise and worship. Saya bukan orang yang tertutup, saya orang yang terbuka. Kita membuka diri untuk menerima. Saudara, ketika ada hamba Tuhan, contoh seperti Pak George Tapihero bergabung dengan kita. Dia berkata, ini rumah saya. Saya berkata, silakan Pak. Kami terbuka dan kami menyambut Bapak. Masing-masing memberikan apa kekuatannya. Ketika ada seorang ahli hukum, saya ingat ketika Monik ingin karena mendengar bagaimana lagu kami suka dibajak, diambil tanpa izin. Dan sebagai Monik berkata, Om sini saya urusin dah hak patennya dan sebagainya. Bapak sekalian, mereka sedang melakukan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, be the helper. Karena the church needs the helper. Gereja memerlukan the helper. Community needs the helper. Tapi what kind of helper? Helper jenis apa? Yang mempunyai. Kita ini seperti sedang memasukkan puzzle saudara. Satu sama lain. Agar untuk menjadi kotak. Saudara diperlukan yang pertama ada komitmen. Kita ngertilah ini basic, very basic. Ada komitmen, ada contribution. Ya, ada komitmen artinya saya hadir di gereja jam 9.20. Ya datang jam 9.20 saudara. Jangan jam 9.40. Itu sudah 20 menit lewat artinya. Mari kita mempunyai komitmen gitulah saudara ya. Kita datang tepat waktu, lalu kita melakukan ini. Kita berjanji, kita tepati. Lalu yang kedua ada contribution. Ketika kita berkumpul di dalam sebuah society, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah RT lah, RW lah. Saudara, dalam sebuah gereja, mari kita berkontribusi saudara. Saya punya kepandaian ini, saya mau kontribusi seperti ini. Saya punya kepandaian seperti ini, mari saya inikan. Saya bisa nyanyi, saya bisa melayani, saya bisa jadi hospitality. Kalau ada tamu, Pak kasih tahu saya kalau ada tamu bisa tinggal di rumah saya.
Saya punya kamar satu yang saya khususkan untuk tamu-tamu, ada hamba Tuhan dan sebagainya. Itu adalah artinya ada kontribusi, saudara. Lalu yang ketiga adalah ada kompetensi. Ini menarik sekali kompetensi. Berbicara kompetensi, kompetensi itu adalah selalu belajar, nggak pernah berhenti, saudara. Selalu belajar, sama seperti orang yang bekerja di advertising. Saudara, setiap kali ada program baru dia harus update. Seorang desain grafik, saudara. Kalau ada program baru dia harus update, dia harus begini, harus belajar. Karena terus bagaimana caranya agar bisa lebih mengerti. Bagaimana caranya agar bisa komunikatif dengan yang di tempat kerjaan. Ketika seseorang punya kepandaian bekerja, maka dia harus memperdalam terus bidangnya. Dia tidak bisa hanya stuck, saya sudah bisa sampai sini, ya sudah. Karena perkembangan globalisasi itu jalan terus, perkembangan makin bertambah, cara orang bergaul makin bertambah. Saudara, culture itu terbentuk terus setiap 5 tahun, setiap 10 tahun itu culture terbentuk, culture baru terbentuk dan kita harus bisa menyesuaikan dan kita harus bisa belajar. Ya, saya suka sederhana tanya sama kita, apakah Anda sudah punya alamat email? Saudara belum punya alamat email, belajar harus punya alamat email. Itu yang paling dasar loh saudara. Kalau ada yang gak punya alamat email, ya harus belajar, paling gak ngerti internet begitu saudara. Karena sekarang komunikasi yang paling murah dan yang paling sederhana dan paling praktis adalah email, internet. Saudara semua. Nah ini adalah kita semakin kompetensi kita harus ditambahkan. Jangan kita berpikir bahwa gereja itu tempat second class. Oh kalau sudah tidak bisa melayani, mari kita layani di gereja. Jangan saudara, mari kita buat gereja itu juga lebih baik lagi. Jangan kita menganggap, ya udah gak bisa di mana-mana, gak di tim, udah melayani di gereja aja. Tidak saudara, kita pun perlu melihat bakat-bakat yang terus dimunculkan, dikembangkan saudara. Let us give the best. Kita kadang-kadang suka tidak fair nih saudara. Tuhan berikan terbaik buat kita, tapi kita tidak memberikan terbaik buat Tuhan. Kita memberikan terbaik buat Tuhannya itu hanya yang menguntungkan kita, saudara. Menambah kocek kita, menambah tabungan kita, itu yang kita ini kan. Tapi ketika kita mau menambah pengorbanan, pelayanan, waktu, perhatian, kasih. Saudara, kita mulai langsung membatasi. Bapak Ibu sekalian, mari kita tambahkan kompetensi kita. Jangan kita kurangkan. Yang keempat adalah communication. Communication ini adalah berkomunikasi satu sama lain. Be the helper yang bisa menceritakan berkomunikasi satu sama lain. Untuk kita bekerja, contohnya saudara, untuk tanggal 16 nanti, kita sudah berkomunikasi dengan beberapa, dengan leader saudara anak-anak muda. Lalu kita juga sudah bicara, nanti siang akan saya jelaskan lagi kepada di dalam pertemuan pengerja saudara. Kemarin di doa pengerja, saudara kepada yang hadir saya jelaskan. Karena doa pengerja itu adalah komitmen kita bersama, saudara. Mari kita hadir di dalam doa pengerja. Sabtu sebulan sekali kok saudara, bukan tiap minggu. Lalu kemudian saya ulangi lagi nanti di dalam meeting itu. Maksudnya banyak yang suka lupa, gitu loh. Tapi kasihan dengan orang yang cepat nangkap. Saya nggak perlu diulang lagi, saya udah nangkap, udah ngerti. Gitu loh saudara, ya. Communication itu terjadi. Yang kelima adalah terakhir, be the helpers yang who can cooperate. Bisa cooperate satu sama lain. Bisa kerjasama satu sama lain, jangan masing-masing kerja sendiri, cuma maunya sendiri, ini sendiri, nggak pernah peduli kepada orang lain. Cooperate saudara. Mari bekerja sama satu sama lain. Jangan hanya mikirkan saya dan saya. Kita harus mikirkan secara keseluruhan. Kita harus mikirkan secara kebersamaan. Gereja ini mau kemana? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana untuk bisa mengembangkan anak-anak muda dengan segala kekurangannya. Orang-orang tua dengan segala kelebihannya. Mari kita jadikan kekuatan. Karena anak-anak muda juga punya banyak kekuatan. Yang orang tua tidak punya. Nomor satu adalah energi. Orang tua nggak punya energi udah kurang lah saudara lah. Saya aja nyetir mobil ke puncak, ke Bandung pulang pergi udah capek saudara. Tapi anak-anak muda pulang pergi ke Bandung sampai Semarang sampai mana tetap kuat. Kita harus akuin lah saudara. Kalau saudara tidak mau mengakui, buka KTP saudara, lihat umurnya berapa. Saya punya teman Pak Timotius Arifin saudara. Dia sekarang dengkulnya harus dioperasi karena terbuka copot.
minyaknya kurang karena bocor, ada bolongan minyaknya keluar. Dia harus dioperasi. Terus dia berkata satu ketika dia lupa bawa tongkat, dia jalan mana-mana akhirnya jatuh saudara. Akhirnya mesti pakai kursi roda. Saya bilang, you coba buka dong KTP-nya, umurnya udah berapa? Begitu saudara. Tapi kalau anak-anak muda kan enggak, energinya kuat. Kita harus bisa bekerja sama satu sama lain Bapak Ibu sekalian. Kita harus menjadi orang-orang yang berhikmat saudara. Agar dengan hikmat itu kita saudara rumah sakit aja perlu pembaruan. Satu waktu saya tanya, kenapa banyak dokter-dokter baru nih di sebuah rumah sakit terkenal, saudara. Dokter-dokter muda yang pintar-pintar, saudara. Ya kita kan harus ada pembaruan, regenerasi. Masa dokternya yang udah usianya 70 tahun? Ada yang 30 tahunan sekarang pintar-pintar sudah dokter. Dan luar biasa pintar. Rumah sakit aja ada pembaruan, saudara. Saya baru ngobrol soal beberapa hari yang lalu. Kita harus memberikan kesempatan anak-anak muda ini. Ya, dan dokter itu cukup dekat lagi kebetulan dengan kami. Dia cerita bagaimana dia lulusan, dia dapat sarjana mudanya, dokternya, spesialisnya di UI, saudara. Dan dia sekarang praktek menjadi dokter kesayangan. Pinter, saudara, luar biasa, saudara. Dan rumah sakit itu sedang mengadakan pembaruan. Biar yang tua dan yang muda itu bisa kerjasama. Rumah sakit aja bisa. Let us be the helper. Yang penting adalah ada orang-orang sakit disembuhkan. Yang penting adalah orang-orang yang membutuhkan mereka terjawab. Yang penting ada pelayanan yang terjadi dilakukan. Yang penting orang-orang diberkati. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan, kita bangkit berdiri saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi, kami mengubah. Kami menjadi orang-orang the helper. We just want to be the helper Lord. Menjadi orang-orang yang menolong karena kami tahu kebutuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang saling melibatkan, saling melengkapi satu sama lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat setiap daripada kami. Mengarahkan kami, menghibur kami. Sekarang kami mau masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah kami datang dan kami berkata Tuhan, perjamuan kudus ini karena ada salib Kristus. Perjamuan kudus ini terjadi engkau berkata, in remembrance of me. Ingat akan aku. Kami ingat salib-Mu yang sucikanku. Salib-Mu